NATO akhirnya merespons invasi Rusia terhadap Ukraina pada hari ketiga perang, yakni Sabtu 26 Februari. Puluhan ribu pasukan dan ratusan jet diterjunkan untuk mencegah konflik meluas ke negara-negara sekutunya. Pasukan yang siap tempur telah bersiaga di darat, laut, maupun udara. Hal ini disampaikan oleh Kepala NATO Jens Stoltenberg pada Sabtu 26 Februari. Stoltenberg mengatakan pasukan Ukraina sudah bertempur dengan berani hingga menimbulkan kerusakan pada pasukan Rusia. Menurutnya, invasi Rusia telah mengancam keamanan Eropa yang lebih luas di luar anggota non-NATO Ukraina. Invasi ini dikatakan oleh Stoltenberg dilakukan secara penuh dan bertujuan untuk mengubah pemerintah Ukraina. Pasukan NATO serta kekuatan udara telah diterjunkan di sisi timur Ukraina. Ia menyebut bahwa sekutu telah mengaktifkan rencana pertahanan. Ribuan tentara NRF telah disiagakan di darat, laut, maupun udara. Stoltenberg juga mengungkapkan ada 100 jet yang bersiaga tinggi dan beroperasi dari 30 lokasi yang berbeda. Selain itu, juga ada 120 kapal dari utara hingga Mediterania. Stoltenberg mengklaim bahwa tindakan ini untuk menjaga perdamaian dan mencegah serangan di Ukraina meluas ke negara atau sekutu NATO. Meski begitu, ia tak merinci soal pengiriman pasukan tersebut. Untuk diketahui, NATO memiliki 40.000 personel dan mencangkup 8.000 kontingen dengan kesiapan tinggi di seluruh matra. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Amerika Serikat saat ini telah memiliki pasukan di Eropa. Sebanyak 7.000 orang diperintahkan untuk dikerahkan ke Jerman pada pekan ini. Pengerahan pasukan ini dilakukan setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa sedih karena harus berjuang sendiri. Zelensky kemudian menyinggung negara-negara dunia yang tak ikut membantu negara yang ia pimpin. Peace cannot be taken for granted. Freedom and democracy are contested by authoritarian regimes, and strategic competition is on the rise. We must respond with renewed resolve and even stronger unity. North America and Europe together in NATO. We are an alliance of 30 democracies standing as one. We will protect our people and our values. Democracy will always prevail over autocracy. Freedom will always prevail over. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.